Legend. Mereka tuh kalau bawa udah Oh, kayak banyak tim banget. Indo sama banyak Rame banget. Penuh. Penuh. Full house. Jadi kangen M4 waktu di Indo ya? Iya, ya Iya, Allah, pernah rame juga banget. kayak gitu. Apalagi kan jalan masuknya waktu itu panjang kan Wih. menuju ke Tensindur Iya. kan. Wah, itu di situ penuh banget juga sih apalagi pas pulang, belum yang Aduh. makan di luar, yang belanja-belanja. Waduh. Yang Seru. nungguin di ini. Seru banget, Yang nungguin di pagar hitam Iya. tuh. Gue yakin juga dari seluruh stamping yang bertugas kangen-kangen kan Kangen banget semuanya mereka gitu pasti. kan. Mereka ada yang curhat waktu itu sangat mencintai pekerjaannya karena Wah kan gila, bisa sampai di ada situ. yang tidur di sana. Oh, tidur di sana. Mereka Rela bangga. mereka. Iya, mereka bahagia dan bangga bisa membangun stage sebesar ini. Waduh, gitu. kita juga bangga ya Iya. melihat hasil-hasil Iya, dari para produser kita Event juga. kelar sampai mereka nggak mau bongkar gitu. Iya, Wih, udah berdiri di situ. Karena bagus banget sama udah males kan kadang. Udahlah dimainin Udah dulu ya. capek. Udah. Ini harus kita bongkar nih katanya. Aduh, tapi masih dengan band yang sama dari sisi Dashfall ternyata Kawawa. Yap, ini band yang sama memang karena nggak ada yang perlu diubah dari Blacklist ya. Kalau Ya. kita melihat bagaimana sikon mereka di game yang pertama. Iya. Tapi ini bisa berubah buat this full. First pick mereka tadi Baxia, mereka bisa ubah ke marksman-nya. Masih sama. Wah, tapi masih tetap dengan Berarti Baxia loh. pick 1-2-nya juga sama. Aku pikir mereka bakal ambil Brunonya loh. Sama, aku kira juga gitu. Tapi Kayak ternyata tidak. Brunonya kan tadi MVP nih. Heeh. Jelas nyusahin dong Brunonya. Iya. Bisa kali dicoba dipindah gitu MVP-nya. Tapi ternyata Valentina juga lumayan menyulitkan ya tadi ya. Yap. Yap, ini masih bisa dengan Bruno Valentina kembali Masih sama dibawakan nggak sih? oleh Iya. Blacklist. Ya, gak ada yang perlu dirubah memang. Makanya mereka juga nggak terlalu berfokus untuk bisa menghilangkan ke arah dari Faramisnya kan, walaupun mereka tahu dari Faramis itu sendiri juga adalah hero power yang dimiliki oleh Sunset Lover. Selagi sekarang Valentinanya juga Wah. mereka udah dapat. Karena tadi mereka lagi. Sama. Ya, oke sama lagi nih Fred. Yuk Fredrin, Yo, Fredrin, Fredrin, Fredrin gas, bantu pencet dulu. Fredrin. Atau mereka bawa Martis juga bisa sih menurut aku. Ini kalau sampai ini Fredrin ya Om ya. Ini masing-masing coach kayaknya langsung masuk ke ruangan deh. Samain aja kayak game yang pertama ya. Salaman dulu, salaman. Iya. Samain gitu. Iya, boleh. Bener sih. Tapi ya memang gak ada yang salah juga sebenarnya dari kedua ini ya. Dan Fredrin ternyata. Ya, loh. boleh, Yap, boleh, yap. boleh ke ruang tunggu duluan ya. Ayo. Ini Boleh, masih band Ixia ya untuk bisa Brunonya menang Mereka lane. tatap-tatapan aja loh. Ya udah. Sama loh. Nah ini band edit Ini nih. rematch. Rematch. Rematch loh. Weh. Mungkin tadi itu Tesping. kayak gitu, bukan. Tesping. Bukan. Tesping udah tuh pakai Bukan. ROG tadi. Ayo. Maksud Hero-heronya- apa kita ini hero-hero- lagi deja vu gitu. Hero-heronya Edward lagi, ayo. Lapu-lapu. Nah, kayak Edit. Kayaknya ini beda di sini deh. Laku dulu. Udah, yuk. Coachnya boleh masuk, nggak apa-apa, coach. Mino. Suruh Masuk ruangan, nggak apa-apa. suruh playernya yang drop ya kan inget ya. Iya, samainnya game pertama, samain. Mungkin kalau saya bilang, Aduh. kayaknya pernah liatin draft di mana ya? Kayak baru 17 menit yang lalu ya. Oke, apakah Mino masih akan dibuang oleh Blacklist sama seperti di game yang pertama? Karena Ya Mino memang jadi sandungan lah kalau Mino ya. Bakal bisa untuk recounter semuanya. Atau Meskipun mereka bisa ban- diambil Mino iya, dirinya. makanya aku bilang kalau mereka mau ngambil, mereka bisa ban Brody atau oke nggak apa-apa. Ya, edit ya, edit. Edit. Edit boleh, edit. Iya. Ayolah. Atau Pakito kalau mau. Ya, Pak Kito juga boleh. Ya, sedikit berubah lah ya, beda Betul. dikit lah. Dikit aja. Tapi Dikit aja. lebih serem ketemu editnya Edward sih. Ya, oh iya Ya, kan? pas dia Primal World. Pilihannya lu mau berbahaya di dalam team fight atau kayak tadi tuh. Ngancurin Betul. konsentrasi, Cuma- mobilitasnya. Cuman yang bakal bagusnya kalau kurang. edit ya, Iya. Edward itu nggak bisa split push. Iya, Ah, benar. dia tujuan Beda team fight sama yang pasti. game pertama Beda, tadi kan? beda konsep kalau edit. Betul, kalau misalnya dia bawa Pakito, Pakitonya Ya, Pakito, bisa Pakito. clear cepat. Dan ternyata bukan Pakito dan Edit. Masih dengan band yang sama. Ya, Pakito. Pakito bisa. Ya, Pakito. Menurutku oke banget sih. Masih Pakito, Khalid juga oke. Khalid sih aku pengen lihat. Atau enggak mungkin Benedetta? Bene juga oke. Banyak banget. Benedetta dari Dan Edward. jelasnya mereka bakal buka buat XP dulu gak sih? Gak apa-apa Lung. Gak apa-apa loh. Nah ini beda nih, ini beda Nah, nih. harusnya nih kalau kita Beda terawang ya, beda. Kalau memang tadi di game yang pertama sepertinya Angela masih kurang worth Hut ya, Om. gak sih? Hut. Digi kan? Hut. Digi gak sih? Atau Digi bisa ke Blacklist. Tapi kalau mereka ambil Digi, takutnya ada healernya I di will sana. be there upon the first blossom. Angela masih. Wah, Dan marksman yang berubah. Cloud kah? Cloud.
Susah kalau Cloud. Tapi kalau misalnya Cloud, iya memang sih. Kenapa Apalagi Kito? ketemu Pakito ya. Iya. Cuma at least dia buat tim fight gedenya dia masih bisa mainin BMI kok. Bisa ini ya, kepok ya. Kepok damage. Ini padahal tadi kalau Ixi ada tuh enak banget Ixiannya Om. Nggak bisa. Itu dia kenapa Tutup dong. basic. Sama. Your team is picking. Ini beda nih. Kita berharap ada yang beda di satu nih. Satu aja nih. Ayo satu beda ya. Tigreal? Oh, Tigreal lagi nggak? Enggak sih, kalau Tigreal tadi impact-nya gimana tadi? Impact-nya Oke sih menurut aku tim betul. fightnya bagus itu buat ngasih space ke Oheb-nya. Ya, tapi ini bisa beda nih sekarang ya. Ya. Rafaela? Kalau misalnya mereka bawa Rafaela. Estes. Kartu asnya dibuka Keluar. sekarang. Wah, Keluar sekarang Estesnya. 100% win rate yang biasanya dipakai di last game, dibuka di game yang kedua. Iya, ini Ini kartu os yang biasa disimpan ya untuk last game, tapi ternyata sudah muncul di game kedua. Legasinya mereka nih. Betul. Iya. Legasi dari pendahulunya. Pendahulu. Ini berarti mereka generasi keberapa nih udah UBE nih? Gen 2, Gen 2. Gen 3 dong. Gen 3 ya? Tiga, Benar Gen udah. 3. Gak biasa kalau berubah. di Udah menu, berubah. kalau di rumah makan gitu kan, kalau udah turun temurun gitu, ada scenes berapa gitu, Oh, iya. 1970. Ini scenes berapa Kalau ini? ini Lung. Scene season berapa ini? Itu capek ya berdiri Science. terus ya. Kalau ini nanti bentar lagi graduation. Ada gen 4-nya. Beda! capek. Oke, itu dia teman-teman. Estesnya sudah keluar, berarti 5 kali penggunaan. Akankah masih tetap 100% win rate? Atau akan dibongkar oleh Deospol di game kali ini. Jadi langsung saja menuju ke Land of Down. Let's go! Ternyata perubahan itu datang dari sisi Blacklist International, bukan dari Deathpool. Ya, dan ini menggunakan Estes. Hero Legacy yang biasa dipakai oleh Blacklist juga. Tadi ya sebenarnya kalau mereka mau tetap Tigreal juga menurutku masih oke-oke aja ya. Tapi Tapi dengan kayaknya- adanya Estes, ini tim fight-nya bakal lebih panjang lagi dan nggak perlu terlalu fokus untuk ngambil yang namanya Netherrealm. Iya, tapi malah aku mikirnya karena mungkin Master Basic ngeliat game pertama Yue ini lebih berfokus untuk ngasih efek dari fight Arcane Oke. Shade. Dan Netherrealm yang mungkin agak susah digapai sama Yue. Iya. Nah mereka fokusin untuk bawa satu yang bisa ngejamin tim fight panjangnya, yaitu Iya. Estes. Ini harusnya kalau bisa dilihat dari Deospol ya dengan deretan hero yang sama. Mungkin mereka bisa melakukan strategi yang sama tapi mengurangi dari kesalahan yang mereka lakukan di game yang pertama ya Om. Ya, dan kalau kita membuka ya melihat sedikit emblem dari kedua supportnya ini. Dari Angelanya masih punya Inspire dan juga dia punya focusing mark ya. Tapi bedanya jelas Estesnya ini full kaki loh, full Ya. cardio dia. Ngikutin deh kemana-mana. Tuh. Cardio. Jadi cepat untuk bisa backupin. Wilderness Blessing, Agility, Oleh- Quantum Charge. Kalau menurut aku lebih bahaya Om. Kalau tadi di game yang pertama dengan Renege menggunakan dari Tigreal, itu setidaknya ngedinai player lain untuk tidak bisa memberikan damage gitu lah kan. Tapi dengan adanya Estes, berarti teman-temannya ini emang benar-benar bisa perang Bisa fokus terus. ya betul. Bisa fokus perang, darahnya nambah mulu gitu. Jadi nggak perlu takut lagi untuk nahan Turtle, nahan di Lord. Itu bisa untuk dilakukan. Ya sejauh ini 2 menit awal tidak terlalu banyak pergerakan yang cukup berarti ya. Iya. Nah, pancingan tuh. Pertama keluar 1, keluar 2, keluar 3 rupanya. Beranak ya tiba-tiba ternyata yang nunggu ada anak-anak aneh di belakang. Yap. Dan seperti biasa Blacklist akan coba untuk melakukan bait saja di area Lordnya dan Edward tentunya yang akan bertujuan untuk memecahkan biasanya atau mengusir satu pemain. Yep, sementara sekarang coba lihat ada pergerakan yang udah mereka lakukan. Netherrealm langsung dikeluarkan pula di mana sekarang pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya malah belum dicolek dengan begitu banyak damage yang masuk, tapi Turtle sedikit lagi berpisah. Turtle-nya berhasil langsung diamankan pula oleh Sensui. Pertempuran terus terjadi. Sedikit lagi berpisah, First Blood-nya berhasil langsung mereka amankan. Magister pula langsung menghilang, Yue-nya tertinggal sendirian. Dan Sao sudah memulai dari perang psikologisnya. Dua pemain yang berhasil ditumbangkan tentunya dari Deathfall dan First Blood yang didapatkan. Meskipun Blacklist mereka sempat untuk nge-secure turtle-nya, tapi ternyata team fight-nya lumayan dipancing cukup panjang dari sisi Deathfall. Ya, dan bahkan The Sword yang keluar ya, come on top untuk tim fight seperti itu tadi. Meskipun Turtle ya diambil oleh Blacklist. Ini dia untuk kemenangan kecil yang bisa diraih oleh The Sword tadi. Karena mereka punya burst damage yang cukup juga. Mereka punya penalty zone, mereka tadi masih punya Ghost Bursters dari Sunset Lover. Tapi bottom lane-nya ini masih dicicil juga loh. Masih dimenangkan oleh Edward. Gimana nih?
Habis ini dia bisa pergi ke landing lane ke tengah, dia mau ngecek ke tengah, dia mau Boleh. silaturahmi bentar, bisa gitu. Iya. Mobilitasnya ada, nikmat banget. Bakal menang juga dari segi item terlebih dahulu ya untuk Edward. Apalagi dapetin turtle pertama juga tadi. Dan segi networknya tentunya akan sedikit berbeda jauh dibandingkan dengan Kid Bomba. Dan Edward bahkan berhasil untuk dapetin kelomangnya kok. Waduh. Wait. Nih Karpi juga gak dibiarkan nyaman ya. Buset ditabrakin dong, oke. Magister memang benar-benar pede ya. Untuk bisa memulai dari sebuah pertempuran yang akan terjadi di atas. Sebenarnya 4 player yang udah mulai berkumpul, tapi Karvi lebih memilih untuk menghilangkan ke arah satu wave minion akan masuk dan juga menabrak ke arah outer turret yang dia milikin. Iya, team fight-nya dipukul mundur sampai ke area turret. Jadi memang bakal main lebih aman karena posisi mereka tahu ada Sawo. Yang dimana memang hard guard-nya juga bisa muncul kapan saja. Ya, dari itu tadi untuk hard yang masuk juga 4 lawan 4 masih bisa ditahan oleh Blacklist International. Jadi kedua tim ini mereka masih punya potensi untuk saling mengalahkan satu sama lain karena punya healer. Iya. Dan jelas ada Estes, tinggal siapa yang jauh lebih durable nanti atau sudah menyelesaikan itemnya terlebih dahulu. Nah, berbeda dari game pertama ya. Sekarang malah aku ngeliat Magisternya yang lebih peka untuk bisa nge-cover damage dealer-nya kok. Dan juga bedanya ya gak ada lagi untuk efek sisi area kan. Seperti Implosion. Jadi Iya. mereka harus ekstra kerja lagi meskipun memang mereka punya healer tapi mereka butuh item defense sekarang. Yang ngasih efek sisi mungkin dari Edward sekarang. Bakal coba untuk nge-share pergerakan Magister. Bakal coba dipukul mundur dan Blacklist. Tentunya selalu siap dengan 4 pemain. Untuk mendapatkan objektif turtle yang kedua. Tuh enak yang bawa Estes adalah mereka mau lama-lamaan di area turtle ataupun Lord juga udah enak banget. Dan penalty zone yang mulai connect kembali. The Kid Bobas luar biasa sekali melakukan sebuah inisiasi dan juga memulai jalannya pertandingan dan juga pertempuran tersebut. Bahkan sekarang energy-nya berhasil lagi dihancurkan. Edward satu terakhirnya. Edward berhasil dihancurkan pula, 2 player di area tersebut langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Wow, Dashfall ternyata mereka meskipun tidak berhasil untuk mendapatkan turtle tapi at least 2 pemain berhasil ditumbangkan. Ini dari tadi ya, The Bombas penalti benar-benar luar biasa loh dari barusan. Coba lihat, Kid Bomba again and again membuat dirinya hilang agar fokus ke dia, teman-teman yang selamat. Iya, tapi dia terlalu maju juga Dalam sih banget. sampai turret Dalam kedua situ ya dia. kok. Benar, dan itu gak ada source lagi untuk bisa escape dari sana. Jadi mau gak mau memang harus memberikan diri dia juga. Dan Dustful memang mereka masih bisa bertahan dan menurutku cukup bagus banget ya. Apalagi mereka punya Baxia yang harus bisa dimaksimalkan apalagi dari early game semasa Estes belum punya item-item defense. Yep. Waduh, perbedaannya udah boleh-boleh nih. Oke, untungnya masih bisa mengamankan dari orange buff tersebut. Tapi sekarang ada 4 player yang harus dihadapin. Magister banget. terlalu dalam untuk bisa menghadapi dan hampir saja. Hei, terkena kembali. Magister untungnya masih berhasil pergi. Tapi barusan Karpi juga mengeluarkan tonepan memory tapi terlalu tebal. Wah, Sawo bener-bener nahan hard guard-nya. Padahal tadi aku udah mikir, oke ini Sawo punya hard guard bisa keluar untuk nge-cover ke arah Magister. Tapi dia percaya Magister ternyata masih memiliki Baxia Immunity yang bisa dipakai untuk menahan sebenarnya gempuran dari Blacklist International. Ini serius, outer nggak cukup mau langsung ke inner ini. Wah, terus itu di heal terus-terusan juga ya. Iya, makanya. Lupa rumah nih semua nih. Udah maju aja terus ya dari UE-nya juga yang udah dia nggak butuh untuk mundur sama sekali. Ada NOD yang akhirnya dibeli oleh Blacklist International tadi tangan UE. Jadi bukan enchanted untuk first item bagi Valentina. Sekarang mengarah ke NOD. Necklace of ya? Durance, betul. Dan Reina J ternyata yang memang sempat diincar ya berkali-kali sama Dashfall. Mereka harus sudah mulai respect karena damage-nya Oheb udah mulai berasa nih. Tadi tuh ngepok ke arah Magister aja udah mau nangis Magister-nya. Bener-bener. Itu kalau nggak Kaget ada, itu ya. iya kalau nggak ada Baxia Immunity mungkin masih bisa ditumbangin sama Oheb. Nah, apalagi sekarang Oheb sudah punya Berserker Fury. Waduh, ada berserker nih Karpi. Waduh. Holy shot yang memang connect. Ngeri banget loh. Stacknya terjaga sekali, damage-nya masuk, meledak tuh. Iya. Dan bahkan tahun 4 memori gak berfungsi apa-apa karena adanya Estes tadi di sebelah. Udah. Ini bakal sulit sekarang untuk Dashful. Mereka sudah mulai masuk ke dalam skema permainan dari Blacklist International. Pelan-pelan semua objektif mulai diambil dari turretnya, dari hero-nya mereka juga. Dan Oheb ini udah sangat-sangat bebas. Aku nggak ngelihat pressure dari Dashfall ke arah Oheb sama Iya. sekali sih. Dan kalau misalnya memang mau dicoba pun, ingat masih ada access untuk Reina J. Jadi kayak Dashfall pun mungkin mengira, oke kita sulit untuk ngegapai Oheb, jadi kita coba rontokin aja di sisi depannya. Waduh, makin branded nih impact-nya. Inner turret di atas dijebolin, tengah outer turretnya tumbang, ada perbedaan item sekarang. Yap. Mungkin
Mungkin dari gold lane yang paling kelihatan ya. Gila jauh banget. Memang sama-sama 2 item, tapi itu item mahal loh Berserker. Iya, Berserker sekarang sudah mahal ya Bun? 2.500 dan harganya banyak banget ya, naik 250 dia. Iya. Dari 2250 Agak ke nangis ya 2200. pemain MM sekarang ya. Iya, lebih mahal 20 dibandingkan Endless. Iya. Endlessnya 2480 tuh. Aduh. Oh Yue ternyata langsung bikin ke arah ini juga ya. Lightning Truncheon. Yep. Ternyata nggak bikin ke arah Enchanted tadi. Iya, hari Enchanted kan. Ya sedikit beda memang untuk build-nya, tapi gak ada masalah memang. Karena secara untuk Clock of Destiny sekarang juga udah mulai bisa di-bypass ya. Orang-orang kan sudah nggak melihat bagaimana Lightning Truncheon-nya ini aktif dari total mana pool-nya kita. Tapi lebih ke dari magic power yang kita miliki. Dan Makanya sekarang digede-gedein aja Om ya. udah Holy Crystal lah, Blood Wings lah, itu tuh yang dipakai plus Lightning Truncheon tuh. Untuk jadi pendampingnya. Iya. Dan sekarang lihat Yue mendeal damage yang begitu besar. Dan Kid Bomba nomor 1. Berbeda dengan Carvey. Yang ternyata Carvey agak sedikit tertinggal ya tadi ya. Dan Lord yang pertama sudah mulai hadir. Kita ngelihat Blacklist International mereka cukup perfect di game yang kedua. Tidak tersentuh juga dari sisi turretnya untuk dari sisi Despot. Gak dibiarkan untuk menyentuh ke arah turret Diaremita itu baru setengah tuh. Plus adanya perbedaan juga kan di dalam level yang dimiliki oleh Bagistar dan juga Iya. Sensui. Terlalu beresiko juga di sebelah. Mereka juga gak kekurangan dari sisi HP. Mereka punya Estes. Estes bisa terus memberikan healingan. Penalty zone-nya boleh masuk lagi. Kid Bomba tadi sudah memulai genderang peran dan juga mereka melakukan coba temburan di area tersebut. Tapi lagi dan lagi coba lihat. Oheb dalam keadaan di mana dirinya pun masih berhasil untuk bisa mengantarkan damage begitu mengerikan. Magistor again and again menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Sunset Lover terlalu berani untuk bisa menjadi mata-mata di dalam rerumputan, harus mundur. Wah, Oheb dan juga Reina J yang akan menjadi kunci team fight untuk Blacklist International di menit yang ke-10 kali ini. Mereka nggak bisa numbangin lini belakang dari Blacklist, ini susah banget untuk Desvold sendiri. Terjaga gitu loh cinta dari stacknya Iya. yang dimiliki oleh Oheb ini loh. Damage-nya bener-bener nggak berasa, perbedaan 7.100 kok Yep. di menit ke-10 kali ini. Buset. Dan bahkan lihat, Edward aja tadi di area team fight di Lord itu, dia narik ulur biar nunggu Reina J punya healing loh. Ya, dan kita selalu melihat bagaimana efek heal ya, atau kabel-kabel nih yang bisa diciptakan Estes. Ini jarang putus, kecuali memang playernya yang mutusin, yang maju ke depan. Yep. Lu lihat tuh perpindahan dari Oheb dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Positioning dia bagus banget. Positioningnya juga, stacknya juga bisa dia jaga. Tapi barusan ada sebuah pergerakan di mana tadi Edwardnya mulai masuk ke bagian depan. Dan juga dari Lordnya mulai masuk di area yang berbeda pula. Lordnya sudah ingin bertamu. Tapi Sensui masih melihat ada kecewaan. Yu-nya tidak ingin maju terlalu dalam juga. Iya, Kid Bomba memang udah selesai dengan satu buah Blade Armor, tapi dengan posisi 3 turret base yang tersisa untuk Desvold, ini akan jadi satu momen yang sulit banget. Apalagi dari sisi network goldnya ini jauh banget. Yap. Nih seakan-akan dari itemnya memang sudah dipegang oleh Blacklist dan mereka tinggal jalan saja untuk mainin front to back. Oke. Emang ada si Halbert sih. Waduh, itu dia Kid Bomba. Satu yang terakhir dan Kid Bomba berhasil lagi dihancurkan. Kita tidak akan melihat untuk beberapa saat ke depan ya. The Bombas penalti. Emang benar-benar tidak bisa dikeluarkan kembali. Iya. Padahal tadi dia baru jadi ke arah Blade Armor, Pak Pulung. Tidak Tapi kuat. kayak nggak berasa loh Blade Tidak kuat, Armornya. Ci. Tuh, lihat tuh. Oh, udah sakit banget Pak Pulung. Iya, belum lagi OM-nya pede banget ya. Itu nggak putus-putus tuh talinya tuh. Iya makanya tuh Dia talinya. hanya tinggal memikirkan bagaimana pool mananya aja udah. Dan yang dari Dustful kan, mungkin status mereka sekarang adalah untuk tim fight-nya. Mereka bisa prolong tim fight, mereka punya Netherrealm. Tapi jangan lupa, kalau yang di copy Netherrealm, tim fight-nya bakal 2 kali lipat lebih panjang lagi. Karena ada heal di belakang. Iya, setelah Netherrealm-nya selesai, ada heal-nya itu. Ada heal lagi. Kapan selesainya tim fight-nya? Selesai. Malah paket komplit, malah bisa dibilang ini kegocek jadinya dia Spul. Ayo nggak apa-apa, kita sepertinya sama hero-nya. Yang Beda. terakhir kecelek. Betul. Dan satu lagi, ini Kecelek. dari Dustful-nya. Mereka masih tetap main front to back. Iya, Mereka gak ada yang bisa nangkap belakang kecuali Flicker dan juga penalty zone. tapi ya penalty zone pun jaraknya juga nggak sejauh. Iya, gak sejauh misalnya kalau Yuzong yang langsung lompat ke belakang. Iya. Ya kan? Lapu-lapu misalnya. Ya meskipun ya Yuzong kelihatan lah ya patternnya ya. Tapi at least dari Kid Bomba ini ngelawan Blacklist yang sebenarnya di menit-menit mid to the late game ini mereka lebih nungguin team fight dari musuhnya terlebih dahulu sih. Jadi mereka benar-benar nunggu opening atau inisiasi yang dibuka sama Despot.
mereka nggak perlu yang harus jemput bola. Mereka benar-benar nunggu untuk nge-counter bola datang dari Desmond. Nah ini, Tapi apalagi bolanya di tangan Oheb tuh. bolanya kan ada di Bruno. iya. Tuh. Ini mau ditahan sampai menit 20 juga ayo nih. Ada Estes nih. Sini sampai menit 20. Yang di Lordnya ya. Ih, Oh, loh. salah. Yang dilihin Lordnya. Bisa gitu ya. Waduh. Dan sekarang lihat Blacklist. Mereka udah berada di kondisi yang benar-benar mendominasi sekali. DS lagi udah. Untuk dari Oheb yang terakhir kan. Queen of Nature, iya. Di freeze purple. Udah di freeze tuh. Lord di tengah. Wave minion di atas, di bawah juga mereka jalanin. Waduh. Clear wave disiplinnya juga luar biasa bagus sih. Itu belum fleeting time loh Rene J. Tapi dia udah punya Oracle setidaknya untuk menambah healnya. Dan kali ini Demon Hunter Sword di tangan Oheb. Buset dah Edward, ada dua orang yang mendadak tadi langsung salto kayak begitu langsung ditampol begitu saja. Bahkan barusan ada tonepan memori yang sudah dikeluarkan tapi ternyata impactnya masih belum terlihat. Bahkan sekarang Kid Bombay pun langsung menghilangnya dengan sangat cepat. Carpia pun langsung menghilang. Begitu banyak player memiliki knowledge, Dios pula menghilang dengan sangat cepat dan 14 menit 26 detik. Lebih cepat dibandingkan game yang pertama. Hanya 14 menit saja. Dan match point di tangan dari Blacklist International. Yap, totally dominated tadi. Bagaimana Blacklist mereka mengunci perlawanan Dustful dan bahkan ini lebih tajam lagi kalau dibandingkan dengan Tigreal. Dengan kehadiran Estes membuat mereka bisa team fight terus menerus dan ya mereka selalu come on top meskipun jarang ya kita melihat. Di awal tadi sempat kalah sekali tapi habis itu udah gak ada lagi celah yang diberikan oleh atau kepada lawannya. Tim fightnya Blacklist tuh kayak seakan-akan mulus banget gitu loh. Kayak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Iya. Ya kan? Kayak posisi ada yang low, pasti ada backup dari Edward. Ya kan? Yue juga di sini yang lebih bisa nge-secure juga Netherrealm. Estes dari Rene J, kartu as yang biasa kita lihat dari Blacklist muncul di game terakhir. Malah munculnya di match point. Iya, karena tadi Blacklist tuh di awal-awal kayak mereka memberikan perhatian, mereka memberikan sebuah kenyamanan dan juga mungkin banyak persamaan, tapi berujung dengan haha mereka diberikan sebuah kenyataan yang memahitkan. Waduh. Hahaha. Karena dari tadi kan hampir sama tuh semuanya. Ah, Tigreal nih, Estes. Bener juga. Itu bagaikan biasanya kalau PDKT tuh sama kan perlakuannya, tapi udah Yang jadi terakhir itu akhir-akhir lah, Ci. beda. Yang Oh, beda. ada. MVP kira-kira. Aku MVP. sih kayak Rene J sih. Rene J J apa? sih. Aku Rene J Oheb ya. lagi siapa? Oheb kah? Oheb juga lagi. sih. Atau Orang Yue? hebat. Wah, ini semua bisa jadi MVP. Siapa? Dapetnya Oheb. Oheb apa Rene J nih? Berdua nih, Bocah sebelahan keluar. ini. Oheb. Oheb. lagi. Ya wajar sih kalau dia jadi MVP ya. Karena free shot. Free. Gak ada yang ganggu. Iya. Lininya semuanya main front to back, punya flying tackle untuk Free. kabur, punya flicker, Free volleyball siapa yang mau? free volley shot, udah gak apa-apa, udah tinggal nendang Karena aja. dari tadi pun sekalinya penalty zone kena ya. Ini penalty zone kenanya ke arah beberapa player yang tidak ada Brunonya di situ, Om. Iya, Paling itu ke juga. Valentina ataupun ke Sensui. Hmm, Tapi lagi dan lagi Brunonya. bebas. Dan intinya pokoknya Brunonya bebas, kasih damage, gak ada yang sentuh. Dan itu membuat Oheb kembali menjadi MVP untuk game yang kedua. Itu KP yang cukup besar, 80% karena untuk tim fightnya memang kecil ya. Cuman 10 poin kill yang didapatkan oleh kedua tim ini. Oke, ini dia highlightnya. Ya dari highlightnya hanya di early seperti ini. Yang memang beberapa pemain Blacklist ini jatuh atau tumbang setelah mereka berhasil mendapatkan turtle juga. Tapi masih ada objektif yang bisa diambil oleh Blacklist. Dan kita melihat sangat sulit untuk bisa mengejar atau menghadang Blacklist dikarenakan Rene J yang harus difokuskan terlebih dahulu. Lihat, begitu Rene J-nya tumbang, tim fight-nya bisa diambil oleh Dustful. Tapi hanya di sana kan ya. Habis itu kita melihat, ya tuh Rene J-nya di belakang selalu bisa memberikan heal-nya. Kabelnya jarang putus, nge-cover teman-teman yang lain. Dan bahkan volley shot ini yang selalu bisa masuk juga. Dan ini gak ada celah sama sekali yang bisa diperoleh Dustful. Meskipun mereka punya Netherrealm, tapi di sebelah, di sisi dari Blacklist, ada Netherrealm dan juga ada heal. Itu udah sisi yang sangat-sangat besar dan mereka punya diamonds yang memadai. Mereka bisa tumbangin secara cepat juga. 2-3 kali tendangan tadi, Angela hilang. Itu Oheb juga ternyata satu point dead yang dia terima juga bukan dari beberapa player yang memiliki Deus Pool.
emang Taret aja nembakin dia barusan. Emang Taret aja Iya, nembakin dia terakhir. Makanya aku tadi pikir dia mau ngincer Maniac kan. Ternyata turretnya lebih sakit ya. Ayo adu-aduan damage kata Taret. Damage-nya nambahnya konstan. Iya, Konstan terus putih lagi warnanya. True damage. bener. Capek dan ini dia deretan dari Settlement Emblem. Lalu Iya. setelahnya kita lihat item. Ya sebenarnya lebih ke ini ya. Game kedua yang lebih didominasi oleh Blacklist. Dari turtle-nya, dari lord-nya, dari purple orange-nya. Ini dipegang semuanya. Dan satu turret yang diambil juga tuh di akhir-akhir tadi. Didapetin sama Dustfold. Dari emblem setnya tadi sempat kita bahas bagaimana Renegade ini menggunakan semua emblem kaki ya. Dari Agility, Quantum Charge, Wilderness Blessing, dan juga menggunakan emblem support. Jadi untuk efek heal-nya lebih deras lagi karena ada tambahan 12,5%. Dan sama-sama memang Sawo juga memang punya emblem support. Cuman ya bedanya Sawo akan masuk ke satu hero dan itu berarti untuk tim fightnya 4 melawan 5. Dan target mereka adalah cari Renegade-nya atau cari Oheb-nya, di mana Oheb juga susah untuk bisa ditangkap. Belum lagi kalau Renegade yang mau dicari ya depannya jelas ada Sensui bersama dengan Edward juga. Dan itu membuat dari Blacklist penampilan mereka cukup gemilang di game yang kedua. Perform dari Kid Bomba yang selalu menargetkan satu hero sepertinya ini belum berjalan dengan mulus ketika Betul. berjumpa dengan Blacklist. Mau target yang mana sekarang? Target Sensui-nya di heal. Ya. Target Edward-nya bisa nge-dash out. Target Valentina enggak kan? Ada Arcane Shade juga. Iya. Susah dia Ada akhirnya. Arcane Shade, ada ini juga Netherrealm ya. Yang dari Betul. kopi dari Sunset Lover dan 14 menit game berjalan. Ini sama persis Sinias ketika Disfold kemarin bertemu dengan Siusun. Tapi apakah nasibnya akan sama? Seperti kemarin. 2-0 Reverse ya. di tangan dari lawannya terlebih dahulu. Menurutku bisa. Asal draftnya sedikit beda. Coba ya jangan ambil Baxia first pick mungkin. Coba ambil Bruno-nya. Ini udah 2 kali Iya. MVP nih. Soalnya MVP-nya ya udah 2 kali ya. Mhm. Oheb. Dan Dustfold. Tapi kalau ngomongin Oheb banyak sih kok pilihan. Ya memang ada Cloud, tapi better Ada Cloud. Bruno gak sih? Buat bisa menangin aja di laningnya Iya, dia. at least menang lane ya kan. Dan ya nggak pincang-pincang banget semua lane-nya dari Betul. Disfold. Cuma ada dua. Yang pertama kalau mereka di first pick mereka bisa coba ambil Bruno. Yang kedua ya kalau mereka jadi second pick dong. Ya kan mereka Karena bisa tadi ambil. game yang udah terlihat juga landing yang pertama kali hancur itu Benar. pasti gold land-nya kan. Landingnya Betul. Karvi dulu yang menjadi korban 857 ini adalah tanda-tanda kalau Oheb emang gak terbendung gitu loh. Oheb udah free banget hidupnya. Iya. Betul. Apalagi kalau misalnya Oheb pecahin turret duluan, wah itu biasanya udah bisa rotasi kemana-mana tuh. Curang Dua kan, lane, masalahnya ke arah Bruno ini mid. udah hero curang banget. Dia dengan Hmm. Hasclaw aja bisa bertahan hidup udah. Satu Hasclaw pertama itu udah Gak. bertahan Betul. hidup dia kemana-mana. Dia nyeker pakai kaki nggak apa-apa, nggak usah pakai sepatu. Yang penting Hasclaw item pertama ya. Hasclaw, ya. MM lain masih berusaha sekuat mungkin menghadapi semesta. Dia udah sustain pakai itu coba. Iya, Iya, iya. Hasclaw. Karena damage dia berapa ya? 800 sampai 1000 juga kan ya di awal-awal ya. Hmm. Itu gede banget kan. Critical chance-nya gede. Bandingkan coba dengan siapa? Yang lagi meta One. One damage berapa sih? Kecil kan? One 400 paling 300. iya one juga kalau dari sama-sama basic udah jelas kalah. Hmm, Udah jelas kalah gitu loh. Karena kan ada perbedaan lagi. Karena dari one juga sangat-sangat betul. dependent pada terhadap ultinya kan, Terus kalau terhadap memang buff tanknya kan. Player Bruno-nya bisa Betul. mainin stack-nya dia tuh 10 stack kan sakit banget ya. Iya. Dan itu yang terjadi juga tadi. Wah, Dari team fight participationnya Karvi 0% sebagai marksman yang harus bisa nge-deliver damage. gak ada space dia. Yep. Bener-bener beda networknya juga udah jauh banget tadi. Ya lepas tahun 4 memori di heal lah gak jadi. Karena Hmm. mau nggak mau juga ini kan beberapa hero yang dimiliki oleh Edward ataupun Sensui dan juga Yu. Atau bisa dibilang Oheb sendiri kan udah tabrak itu mereka lagi menang kan tadi kan. Ada Estes kayak begini mereka main tabrak. Kita tahu mobilitas yang dimiliki oleh Brody. Ya tiap dengan basic damage ataupun basic attack yang dia keluarkan lalu dia berhenti itu udah menjadi apa ya? Menjadi satu titik minus yang bisa dihadapkan lah ataupun bisa dilihat lah dari Brody itu sendiri. Sulit kalau ditabrak dia ngilu om. Iya bisa ditarik, kena Terrify juga bisa tabrak-tabrak terus-terusan. Dan ya Ya healer juga jadi faktor ya. Estes. ini baru nih meta tabrak lawannya bonyok. Iya. Lah kita yang main tabrak kitanya yang opname. Kita lustrik ya. Iya. Kitanya yang opname. Aduh, dan dari damage taken tentunya dari Sensui yang akan menjadi sandbag untuk tim Blacklist dan masih dengan Kid Bomba yang menjadi sandbag juga tentunya untuk sisi Deathfall. Iya. Magistar Kid Bomba ya. Iya, dua itu udah. Ya meskipun mereka bisa nahan lama, tapi tanpa damager. Ini dia sih.
Carvi yang 0% team fight participation berarti perannya dia kurang dong. Iya, Dari benar. 4 death ya 4 kill yang diperoleh